Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, seluruh siswa SMK YP 79 YPT naon? Yayasan Pendidikan 79 teh 7 lapis langit ayat 9 angkat ini. Anak-anak sekalian, sebetulnya begini, dari Kementerian Agama, dari Kantor Urusan Agama, target yang diarahkan kepada seluruh siswa, artinya seluruh siswa yang masuk ke tingkat berjenjang selanjutnya dari SD ke SMP ataupun dari SMP ke SMA atau SMK atau aliyah. Artinya kami berharap bagi seluruh remaja, seluruh siswa dari Kementerian Agama ada program yang dinamakan dengan bimbingan remaja usia sekolah. Artinya besar harapan dari kami dari Kementerian Agama bahwa ini neng-neng ini terus ujang-ujang kader-kader di masa depan subhanul yaum rijalul qad. Anak-anak sekarang, remaja sekarang, kalian sekarang itu harapan besar untuk 10, 15 atau 20 tahun yang akan datang menjadi pemimpin, tokoh-tokoh besar pembangunan, baik pembangunan dari segi urusan dunia kepemimpinan kepemerintahan ataupun tokoh-tokoh besar dalam hal ilmu agama. Makanya dari berbagai lintas Kementerian Agama mengadakan silaturahmi langsung, berhadapan langsung dengan masyarakat yang terkhusus, diantaranya masyarakat golongan di usia remaja. Model kalian seperti ini. Alhamdulillah begini ya Ujang, Kasep, Nenggelis, alhamdulillah hidup ngalanjutkeun sekolah, berlanjut kepada jenjang selanjutnya yaitu di SMK ini. Artinya ketika kalian berlanjut sekolah, harapan besar bagi orang tua kalian, bagi kami, bahwa setelah kalian mengikuti pelajaran berbagai hal bidang ilmu yang dipelajari, akan muncul figur-figur, akan muncul intelektual ahli ilmu yang akan membangun di masyarakat kalian, di lingkungan masyarakat kalian pada umumnya. Jadi targetnya begini, ketika kalian terhindar dari tawuran, ketika kalian terhindar dari narkoba, ketika kalian terhindar dari pembulian, maka berlanjut ada harapan besar lagi bahwa kalian akan memiliki visi atau pandangan, harapan gede ngabangun masyarakat. Terkhusus di Kementerian Agama ini ada satu program yang berharap masyarakat ulah waka hidup teh buru-buru nikah. Meskipun begini, dalam aturan pernikahan itu bisa tercatat di Kementerian Agama, di Kantor Urusan Agama resmi secara negara minimal usia di 19 tahun. Jadi lemah hidup ayeuna teh seberapa tahun ayeuna rata-rata? Ayeuna 15, 16-nya. 16 naik ke kelas 11 berarti 17, naik ke kelas 12 berarti 18, keluar sekolah di SMK berarti 18 tahun, langsung nikah bisa? Langsung nikah bisa mah? Nah, iya, bapak rek nanya ya, hidup mun keluar sekolah, mun geus keluar sekolah rek nikah? Nah, bapak mah nikah teh geus keluar sekolah. Hari hidup mah. Jadi kawin teh ke sekolah kene. Geus keluar sekolah baru kuliah, baru kerja, baru bangun karir, persiapan untuk menikah. Oke, begini. Kalau ada pertanyaan dari kalian, mun aya hidup ayo naroskeun.
Nah padahal ini kan baru masuk sekolah. Kenapa pihak KUA atau Kementerian Agama buat buru-buru silaturahmi, buru-buru ngobrolkan pencegahan pernikahan dini, sudah yakin ini kan sekolah. Karena begini Neng Ujang Kasep, bintik-bintik pernikahan dini ternyata terpaksa. Itu pernikahan dini ada berbagai faktor. Satu, oleh sebab budaya, tradisi di lembur hidup aya anu karek nengtet saeutik geus buru-buru ku orang tuana ditikahkeun. Satu, alhamdulillah di Paseh, di Majalaya, di Ibu, di wilayah sekarang, di wilayah kita sudah jarang. Yang kedua, ada pernikahan terjadi itu terpaksa atau dipaksakan oleh sebab kebablasan. Oh, nih, oleh sebab kebablasan, riweuh teuing, hotelna rame teuing, nalika keur sakola ge terpaksa sakolana keluar buru-buru oleh orang tuanya dinikahkan. Makanya kami datang dari Kementerian Agama, meskipun saya yakin, kami yakin dari pihak sekolah geus gegembor-gembor, dari guru, dari siapapun menyampaikan, bahkan dari orang tua kalian pun menyampaikan, cik fokus sakola, ulah waka bobo gohan. Cung ayo coba waka bobo dia. Coba bobo can. Cung can boga ka bogo. Can payu. Cung can boga ka bogo. Cung montas boga apa? Begini maksud saya gini. Bintik-bintik itu, bintik-bintik benih-benih itu, benih-benih rata-rata terjadinya pernikahan dini ternyata 60-70% oleh akibat adanya berbagai pergaulan ketika kalian di usia rentang waktu 16-19 tahun. Artinya di masa usia kalian sekolah setara SMK. Jadi maksud Bapak, hidup untuk siswa yang baru masuk ini jangan dikira begini. Oleh sebab dari apa itu warna kalian putih biru, engke mah berarti jadi putih abu-abu, putih abunya. Merasa langsung dewasa. Jol ngerasa geus gede. Merasa dewasa, aku geus SMA. Padahal begini, secara pengetahuan di rentang waktu 11 tahun usia kalian sampai 20 tahun itu kategori remaja. Saya ulang, begini, ini pengker ka kuping hidup lamun tos ngarasa ayeuna dewasa secara usia itu belum, karena dari 11 tahun sampai 20 tahun kalian tergolong masa remaja. Sekali lagi masa remaja. Naon cirina masa remaja? Ada 4 ciri di remaja di kalian. Boleh jadi, silahkan rasakan bener teu nu 4 eta tes mulai. Lamun nu 4 hal ieu, yang 4 hal ini belum terasa oleh kalian, berarti itu tanda tanya besar. Berarti ada sesuatu kelainan di kalian. Saya ulang, kalau 4 di antara 4 poin ini tidak ada di kalian, berarti ada hal yang perlu diperbaiki. Aya nu kudu diomekeun, aya nu kudu diubaran, aya anu henteu normal. Kahiji apa ya? Nggak kelihatan ya? Baiklah. Yang pertama, ciri di kalian itu adalah pertumbuhan atau perkembangan postur badan. Sagala tumbuh, sagala berkembang, sagala ngagedean. Nggak sagaradean can? Iya nih nggak sagaradean can. Tos mulai berarti lamun tos mulai ngarageungan berarti hiji alhamdulillah normal. Iya Ujang Kasep kumis geus mimiti bijil buluan, geus bijil kumisan, kelek geus bijil buluan,
bitis geus biji baru-baruan tandana alhamdulillah poin kahiji normal. Karena ciri pertama berarti usia kalian rata-rata 15 atau 16 tahun. Ciri pertama kalian adalah pertumbuhan atau perkembangan. Nu pendek jadi ngajang kungan, anu leutik ngagedean, awewe anu asalna kempes ngageungan. Eta teh entong mung alhamdulillah normal. Karena sejatinya seperti itu. Lamun lalaki tiba-tiba ngagedean harupna tanda tanya. Itu kan saya begini, saya sampaikan supaya jelas, supaya bebas. Alhamdulillah poin pertama kalian normal pertumbuhan. Yang kedua, dari pertumbuhan badan ya anu pendek ngajangkungan teh terus nu alit ngaageungan berkembang. Nu kempes jadi melendung mulai itu semua semakin tinggi, semakin besar, semakin gede, semakin kuat, disusul kemudian oleh poin yang kedua mulai pertumbuhan dalam hati rasa ingin tahu yang besar. Penasaran tingkat tinggi geus mulai mimiti kepo. Keponya bahasa berbeda kepo. Sagala hayang nyaho, sagala penasaran, sagala hayang ngajaran. Ciri kedua ya. Lamun hidup ayeuna geus mimiti aya rasa penasaran, hayang ngajaran, hayang ngiluan, hayang ngasaan, hayang nyobaan, eta alhamdulillah. Nu kadua berarti hidup normal. Pemerikanya geus mimiti penasaran teh kepo teh naon? Dalam segala hal. Rusiah batur hayang apal, geus mimiti tah. Pergaulan batur hayang apal, sifat batur hayang apal, peditna hayang apal, bageurna hayang apal, kabogona hayang apal, dan segala apal. Penasaran, saking tingginya penasaran, timbullah rasa dalam hati kalian ingin mencoba. Punten, ketika anak-anak ketika kecil, ketika dalam TV atau dalam berita atau melihat orang tua di lingkungan kita, hal-hal dulunya anak-anak cuek, tidak mau tahu hare-hare. Contoh, punten, yang sering kali ini usia sekarang untuk laki-laki. Contoh merokok. Keur budak bolon mah keur SD, acan SD, barudak barolon, cuek kare-hare. Bahkan cukup hanya satu pikiranana teh. Eta mah nu ngarokok mah anu geus garde. Bener teh pernah leutik gelap ah? Keur bolon pastinya. Si bapak, aya orang tua kalian yang merokok, keluarga kalian merokok pasti. Keur leutik aya orang tua, ada bapak atau keluarga kalian yang merokok pasti. Bayangan kalian ketika kecil, bayangan anak teh eta mah ngarokok teh jangan anu geus gede. Dulu. Sekarang usia kalian muncul penasaran. Kumaha rasana ngarokok teh? Bener teh? Jujur ieu mah. Kumaha rasana ngarokok teh? Jeung kumaha gayana teh? Kumaha rasa nyesepna ieu hasep teh? Di pelendung-pelendung dan lain sebagainya. Mulai, kalian itu mulai rasa penasaran kumaha rasana, kemudian hayang nyobaan. Kalau kalian dari hati tinggi penasaran terus hayang nyobaan berarti kalian normal. Lain normal ngerokok kasep tapi panasaranan maksudnya. Segala hayang ngajaran hayang nyobaan. Kalau wanita lamun neng ieu keur leutik kue tertentu hayang kumaha ayeuna mah nyieuna, kumaha rasana hayang nyieun bisa atawa henteu dan lain sebagainya. Atau berdangdan. Ieu geus ngawitan resep dangdan, sudah mulai dangdan resep bercermin. Enak ka sakola sok marawat cermin. Mawa eunteng leutik. Tara teu enak mah da ku HP nya bisa. Saya yakin begini. Ya Neng, Neng perhatikan. Dulu kalian waktu SD, waktu kecil, saya yakinkan jarang-jarang mun aya kaca atau spion motor batur di jalan jarang-jarang ngenteng.
Kenapa amun ayeuna geus mimiti panasaran? Sakur aya kaca pasti nempo heula beungeutna. Bener teu? Naon cik nu ditempo? Bisi aya anu nyeng sol, bisi aya anu aya coretan. Panasaran, hayang tampil layaknya artis idaman kalian, seperti layaknya favorit yang kalian idam-idamkan. Normal. Penasaran teh. Dari tingginya penasaran, kemudian hayang nyobaan. Yang ketiga, menyukai tantangan. Artinya kenapa menyukai tantangan? Bahkan wah kumang kewe, lamun kapangih ngarokok di sekolah paling disetrap, paku orang tua paling dijiwir, lamun katingali dan lain sebagainya paling kabur kumang kewe. Nah, tantangan saking besarnya menyukai tantangan, punten banyak kalian, dan mudah-mudahan ini tidak ada, belum terjadi dan tidak terjadi di siswa ini. Kenapa banyak yang terjadi tawuran, nugar lut tereaan, lobaan, tawuran tegelut, parasea, ngabri, wararanian, wanian sote dah lobaan, abringan, penasaran, kumaha rasana, nyiksa batur, kumaha rasana nenggel batur, adapun nanti resikona kumangke. Nu penting laksana heula, nu penting suka heula. Terakhir, ciri remaja dari kalian adanya kurang pertimbangan, teu berpikir panjang. Nu penting ayeuna ayeuna laksana, kumaha engke resikona. Termasuk ini para calon-calon itu ya, saya yakinkan ini di sini ada ini di hadapan saya, di hadapan kami kalian ini dipastikan insya Allah ada calon doktor, ada calon TNI, ada calon polisi, aya calon perawat, aya calon nanti calon non cita-cita kalian calon-calon pejabat, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Calon dewan aya calon dewan, calon pejabat, calon guru, calon polisi, calon tentara, calon RT, mungkin wae anu jadi calon calo, mungkin wae yang dihariwangkeun, mungkin wae jadi calon preman dan lain sebagainya. Ini kalian semua calon-calon yang terbaik, jangan sampai oleh sebab kurangnya pertimbangan di kalian menggagalkan itu. Tadi tawuran dibahas, narkoba dibahas, terus pembulian dibahas. Yang dibahas yang tak kalahnya, jangan sampai ketika kalian harapan belum tercapai, tersendat, terpaksa oleh pernikahan dini. Binihna keur sakolah hidup ayeuna. Saya yakin di sini sudah mulai suka terhadap lawan jenis. Ini laki-laki ya. Kasep geus mimiti resep ka awewe? Resep ka awewe teh? Sok jujur ya, geus resep ka awewe can? Resep? Neng geus resep ka laki? Resep ka laki teh? Wah, bahaya ya. Ya. Begini. Saya yakin kalau kalian laki-laki di sebelah kanan saya sudah mulai suka resep terhadap lawan, jadi saya angkat jempol. Hebat, bagus, itu tandanya suka, itu boleh karena fitrah natural. Lamun hidup ya nyebutkan resep kalau laki tuh pak dua rupa, kahiji memang normal, kedua menutupi kesukaan yang yang sangat tinggi. Kan gitu. Kenapa kalau kalian sudah mulai suka terhadap laki-laki, saya bersyukur, alhamdulillah orang tua kalian patut bangga karena kalian masuk kategori remaja-remaja yang normal pada umumnya. Jeung lamun nyebuteun resep bohong, geus buktina geus tarang dan geus diwardah, geus kerudungna geus dibener-benerkeun, geus daek ngeunteung. Kenapa? Karena satu hal pertama yang pertama kali mulai suka terhadap lawan jenis adalah merubah tampilan masing-masing. Tampilan anak kan ke SMP atau ke SD mah caludi keun we rek mani rek henteu ge malayan apaleun. Nama
sakur tempat-tempat sumber bau disemprot pakai minyak sengit dan lain sebagainya. Nah, mulai suka ini mulai tertanam di usia kalian sekarang, khawatir kebablasan. Ciri kebablasan, punten, ciri kebablasan menganggap normal ketika kalian memiliki pacar, menganggap normal, menganggap ilahar, menganggap biasa ketika kalian punya kekasih di sekolah. Ini tolong pengaruh yang anu buka kabogoh kupingkeun. Nah, manfaatna sih. Oh Pak, kalau dulu bahasanya begini, Pak, ini kalau punya pacar kekasih di sekolah tadinya semangat yang ini ke sekolah. Bohong. Itu semua alibi atau alasan saja. Ketika kalian menganggap biasa buka kabogoh di sekolah mah untuk penyemangat, buktinya seringkali ribet. Nah, saya sarankan, saya himbau, saya ajak kepada kalian, ketika kalian berhubungan di sekolah, jangan sampai pergaulan kalian kebablasan, bebas, tapi sing luas. Bergaulah secara luas, tapi jangan bergaul secara bebas. Begini, ketika kalian punya pacar, punya komitmen dengan pasangan, ieu kabogoh di sekolah, di dia sekolah, ieu boga kabogoh, secara tidak langsung kalian melakukan pergaulan bebas. Kenapa pergaulan bebas? Kenapa? Apa? Pacar mah biasa. Nah, itu yang salah. Artinya jiwa sekolah kalian, usia sekolah kalian sok sing luas, bergaul mah beda. Saya yakin begini, bedakan antara pergaulan yang luas dengan pergaulan bebas. Kalau pergaulan luas, dengan siapapun kalian kenal, kalian tahu, wawuh jeung nu pinter, wawuh jeung nu bodoh, wawuh jeung nu bager, wawuh jeung nu bangor, wawuh. Pergaulan itu luas, tidak dibatasi karena ilmu beunghar, ilmu miskin, ilmu bodoh, mung gaul. Itu salah. Pergaulan secara luas sehingga kalian akan paham romantik atau perbedaan-perbedaan di antara kalian. Kalau pergaulan bebas, bedanya kalau pergaulan bebas kalian itu bergaul tidak dibatasi oleh aturan, bebas kumaha hayang. Nah, itulah bintik-bintik dari rasa suka yang tidak dibatasi, dari rasa suka yang tidak dikendalikan. Pada akhirnya rata-rata punten di Kecamatan Pasai ini juga banyak yang menikah usia kelas naik ke kelas 11, naik ke kelas 12, hoyong nikah, daftar ke kantor urusan agama kapal lebih dengan terpaksa ditolak karena satu di bawah umur, di bawah usia 19 tahun, yang kedua tidak ada izin dari pengadilan. Kenapa menikah? Saya tanya, ini obrolan serius. Kenapa menikah waktu sekolah? Karena ternyata kebablasan, loba anu ngiridit, loba anu hayang nyoba-nyoba, neng gelis ya hidup yo. Para perempuan calon-calon Kartini di masa depan, jaga marwah kalian. Khusus ini untuk neng-neng tersendiri. Dala laki mah, laki-laki itu, bapak kira lakinya, laki-laki itu, teman-teman kalian itu dengan berbagai alasan, osok aya kalimat da akrab asa geus teu jeung saha, tepak toel, nyentuh kalian, ngaleng. Aya teu kawan-kawan kalian laki-laki yang so akrab? Banyak yang so akrab tepak toel, budak badu kepada kalian? Merasa alasan akrab asa geus teu jeung saha, itu intinya bohong. Eta mah alasan hayang nyabak hidup. Karena begini, kalau kalian tersentuh rek jeung kabogoh, rek lain jeung kabogoh, yang terpenting dengan lawan jenis, beda dengan keluarga ya. Di luar keluarga, tapi dengan lawan jenis, ketika kalian tersentuh, ini remaja keur berkembang. Kalau kalian tersentuh di sebelum waktuna, tapakan. Saya ulang, lamun hidup kacabak, tapakan. Tapak hideung lain, ngagedean teu puguh-puguh. Meskipun dengan kawan-kawan,
kawan-kawan di depan kalian teh lalaki siga ucing mendek nyabak haidep teh. Alasan kumaha siga nu bager. Nah, saya titipkan begini, kalian jaga marwah kalian. Kenapa? Ketika kalian sudah mulai tersentuh sekali, dua kali merasa nyaman, nanti haus. Jadi engke hayang disentuh kuno lain. Saya sampaikan begitu karena bagaimanapun secara medis, secara itu ada apa yang dinamakan hormon yang tinggi. Sehingga muncullah rasa lamun bobogohan teu nyabak mah lain ge bobogohan geus we jeung nini urang alaki mah kitu. Bisi aya di ka bobogoh hidup nu kitu sok. Bisi lalaki nu karitu ganti lain ku nini atuh jeung kolot. Kararitu naon sababna? Begini, karena ketika usia ini laki-laki hormonnya tinggi. Perempuan pun sama. Dari rasa penasaran, hayang nyobaan, dipraktekkan. Nah, yang jadi korban bukan orang lain tapi masa depan kalian. Saya ingatkan, jangan sekali-kali kalian membatasi pergaulan oleh sebab boga kabogo, tapi batasi pergaulan itu dengan aturan atau norma. Saya yakinkan semua muslim dengan batasan norma syariat agama. Tapi perluaslah pergaulan kalian. Jeung nu kumaha-kumaha kudu wawuh, kudu apal. Sehingga engke akan terbentuk satu pemuda atau satu pemudi tokoh yang humble. Apa aneh humble teh naon? Masuk ka ditu ka dieu teh arapal gaul jeung nu kieu kudu kieu gaul jeung kieu. Kenapa? Karena tidak dibatasi oleh hal-hal yang berbau miskin, kaya, pinter, bodoh dan lain sebagainya. Yuk jauhkanlah hubungan-hubungan yang tidak penting, hubungan-hubungan yang menghambat pergaulan kalian secara luas, yang pada akhirnya kenapa kalau contoh leletikan boga bobogohan mah boga kabogoh ayeuna keur sakola rek gaul jeung si anu bisi timurun, rek gaul jeung si ieu bisi timurun. Ari luas mah siapapun yang disuka boleh, itu normal. Tapi suka dengan bergaul dengan siapapun tandanya kalian akan pergaulan secara luas. Pada akhirnya ketika keluar sekolah di SMK ini membentuk bayangan otak nate, pikiran nate moal kana dunia pernikahan. Mau apa bige tapi bobogohan mah hanger saruah keneh. Eta menghambat. Yang dikorbankan selain masa depan kalian, satu, siapa yang dikecewakan? Orang tua kalian. Banyak yang sudah menikah di bawah umur, gawe can boga, nikah enggeus, budak we enggeus rayap. Aya di antara kalian, keluarga kalian di masyarakat ada yang di bawah umur terpaksa nikah, makan ge ti orang tua, digawe henteu pagawean nganggur, lalaki teu pada akhirnya terjebak karena naon? Karena dunia-dunia hal yang tidak diinginkan. Makanya saya berharap, Kementerian Agama berharap dari usia kalian sekolah ini selama 3 tahun di sini, berharap ketika keluar sekolah jenjang dilanjutkan dengan baik kuliah ataupun hal-hal yang lain yang sebagai tuntutan ilmu. Paling terakhir ini 3 poin bagi saya, bagi kalian. 3 hal. 1, tuntutlah ilmu dunia setinggi-tingginya. Belajar ilmu dunia, ilmu pengetahuan setinggi-tingginya, sing luhur sakola teh. 2, perdalam ilmu agama sedalam-dalamnya. Ilmu dunia tuntut sing luhur, pan luhur-luhurna, tapi ilmu agama ge sok pelajari sajero-jerona. Yang poin yang ketiga adalah asah kemampuan, potensi diri, skill. Saya yakinkan di sini semua memiliki potensi masing-masing, tidak akan sama. Yang ahli nyanyi mungkin, yang ahli bercerita, berceramah, nu ngahaleang, nu bermusik banyak. Sok asah skill kalian, insya Allah ketika skill kalian diasah, punya kemampuan, apalagi ini SMK, artinya punya keahlian tersendiri yang dirubah, dilatih skillnya, berharap nanti akan memiliki ciri-ciri dari masing-masing lulusan, memiliki ciri khas tertentu yang bermanfaat untuk masa depan kalian. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.